Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Apa kabar semua hari ini? Luar biasa. Masya Allah. Yang offline ya di kantor MRC, Masya Allah, dahsyat. Semoga ya Allah ijabah ya apa keinginan kita di hari ini. Allah mudahkan. Siapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga untuk teman-teman semua yang hari ini mengikuti kajian online ya melalui Facebook ya, saya doakan ya penghasilannya 5 miliar per bulan ya, anaknya soleh dan soleha ya, wafatnya husnul khotimah dan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga. Amin. Masya Allah. Ini sekali yang sudah hadir di Facebook ada 4.500. Oke, saya sapa-sapa dulu teman-teman semua yang sudah hadir di teman-teman di MRC. Masalah ada Aiden di sini, ada Pak Agus, dan juga ada Pak Eldrin, ya spesial juga Mas Rozi Uno, nanti teman saya yang akan Jakarta. Masya Allah. Juga ada Pak Cing, ada Mas Fahri dan juga Eldrin. Udah duluan gitu, dan juga tim operasional acara hari ini, dan juga untuk akhwatnya juga alhamdulillah sudah kumpul dan lengkap sekali. Terima kasih. Bahagia sekali ya sore hari ini saya bisa ngisi ya, adalah salah satu materi tentang rahasia keajaiban. Tapi alhamdulillah ini baru perdana nih teman-teman semua, saya ngisi. Jadi karena menurut saya ya, kenapa saya baru ngisi saat ini ya, karena memang panggilan hati ya, jujur ya harus siap ya, karena ketika kita sudah mengatakan sesuatu kalau tidak diikuti jadi sebuah hal yang tidak baik buat kita. Ketika kita menasihati maka pastinya kita juga akan mengikuti apa yang kita sudah nasihatkan pada orang lain. Dan jujur saya di sini bukan untuk menasihati atau buat menggurui, hanya di sini sekedar sharing ya. Insya Allah akan kita ikuti di sore hari ini membawa keberkahan untuk Anda semua. Amin. Masya Allah. Salawat serta salam kita surahkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad, yang mana telah memberikan kita ya sampai saat ini kita mampu melihat dan memilih yang mana yang baik dan benar, karena bersumber dari cahaya ilahi ya, yang wasilah dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua ya. Hari ini spesial temanya tentang rahasia keajaiban ya, karena rahasia keajaiban ini ya, karena rahasia ya, saking rahasianya banyak yang nggak tahu ilmu ini ya. Jadi saking rahasianya banyak orang yang nggak tahu ya cara menjalaninya. Tetapi uniknya ketika orang lain sudah mengetahui ya rahasia keajaiban ini, dan nggak gampang juga untuk menjalaninya. Oke? Nah, materi ini sudah cukup tinggi lah ya. Artinya teman-teman semua baru mengikuti kajian hari ini di rahasia keajaiban, sebenarnya udah lompat jauh sekali. Mungkin saja teman-teman agak nggak gampang, mudah untuk mengikutinya. Tapi menurut saya ya, teman-teman semua juga wajib mengulang ya, review kembali ya jurus-jurus mulai dari jurus pertama sampai dengan jurus 21 ya, karena ini rahasia keajaiban ini adalah sebetulnya sebuah aplikatif ya. Artinya ini yang sudah harusnya dipraktekkan ketika kita sudah menjalankan mendengarkan jurus-jurus dari awal sampai jurus 21. Nah, karena rahasia ya, maka sekali lagi saya minta untuk teman-teman ya, bahkan sahabat Rezeki di mana saja Anda berada ya, untuk mendalami kembali ya jurus-jurus sebelumnya, dan setelah didalami jangan cuma dengarkan, tapi wajib dipraktekkan. Baik. Nah, misalkan ini sebelum kita belajar ilmu Rezeki ya, ada persoalan misalnya gitu ya. Ya, kebanyakan kita ngadu sama orang lain, betul nggak? Ya. Terus akhirnya apa? Masalahnya nggak selesai. Contohnya kayak gini ya, misalnya kita punya persoalan rumah tangga ya, kadang kita upload di medsos tuh, bener nggak? Ada nggak yang kayak gitu?
ya cerita tentang rumah tangganya, bahwa sebetulnya kan aib ya. Ya, aib suami atau aib istri itu cukup orang rumah yang tahu, ya, tanpa harus orang lain tahu gitu ya. Artinya apa? Ketika kita minta tolong pada orang lain, ya, mencurahkan isi hati kita kepada orang, justru bukan solusi yang, tapi malah nambah persoalan. Misalkan persoalan KDRT, ya, ditampar gitu. Akhirnya kita ngobrol tuh sama teman kita, teman kita ngomporin, udah laporin aja ke polisi, selesai itu kayak gitu, ya kan? Kira-kira masalahnya nambah atau berkurang gitu ya? Masalahnya malah nambah, dan akhirnya apa? Rusaklah terumbu karang kita, rusaklah dunia keajaiban yang sudah kita bangun selama ini. Nah, kan karena kita sudah belajar ilmu mani rezeki, ya kita coba dong garpu tala, ya, GT aja ketika kita ada persoalan seperti itu. Ya Allah, kenapa suami saya itu? Kenapa istri saya melakukan itu? Maka GT, garpu tala, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, GT ini kan cermin ya. Kita lagi bercermin. Kita yang bercermin, ya, bukannya kalau cermin kan begini ya, bukan begini ya. Jadi GT ini untuk cerminan diri kita terhadap persoalan yang kita hadapi. Kita mendapatkan ayat tentang kekafiran misalnya, kita dikasih tahu sama Allah gitu. Nah, kita jangan protes, nikmatin aja, ya, nikmatin aja. Terus kenapa kita mendapatkan ayat itu? Saya dibilang gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi kita mungkin ya, adalah jalan kita yang menyerempet ke arah sana gitu, dan tanpa maka ya Allah kasih yang kayak gitu, ya. Banyak orang lain ya, teman, banyak orang lain yang sebetulnya ingin mengajak kita keluar dari zona keajaiban, ya. Kalau dalam surat An-Nahl, visu Allah meminta kita, ya, untuk selalu berdoa, ya, berlindung dari godaan manusia, ya. Sebetulnya hidup kita sudah ajaib, teman-teman, ya, rezeki berlimpah, tapi banyak manusia yang sering mengikuti apa kata manusia. Kita ini sering mengikuti apa kata manusia, ya, menurut dia baik, belum tentu. Sejatinya manusia itu makhluk yang lemah. Jadi kadang-kadang kita selalu bergantung sama, sedangkan kalau kita bergantung sama manusia, siap-siap aja dikecewain. Sering nggak kayak gitu? Oke, bisa dipahami ya? Nah, was-was dalam hati kita, ya, pada saat kita punya masalah, ya, tentang rumah tangga, tentang pekerjaan, ya, tentang suami, tentang istri, tentang anak, terus kita curhat kepada orang lain tuh, ya kan, tadi yang saya sebutkan malah dikomporin, ya, suruh laporan ke polisi, ya, akhirnya rusak tuh terumbu karang yang sudah kita jaga, kita bangun, ya, masalah nggak selesai malah nambah persoalan, ya. Kita punya baru, ada nggak, ya, kita was-was teman kita satu kerja kan satu level udah naik jabatan duluan, ya, kita was-was kita jualan nggak laku-laku gitu ya, kok tetangga yang lain, ya, kios yang lain kok rame lancar gitu ya. Terus kita was-was pada saat di jalan ketemu polisi, deg-degan, ya, ada yang ngalamin kayak gitu ya, deg-degan kayak ngelihat cinta pertama di jalan, ya kan, pernah ngalamin nggak kayak gitu? Ya, kita ketemu polisi deg-degan, berarti ada masalah tuh, ya, apakah dia jodoh saya? Ya, ya kan kayak gitu, berarti kita ada persoalan tuh, ya, kita deg-degan, ya udah, orang mana rezeki itu udah nggak ada kayak gitu, ya, udah nggak deg-degan lagi tentang persoalan yang dihadapi, biasa aja, Wallace bro, ya, oke. Nah, jadi zona keajaiban, ya, adalah seperti ruang tertutup, ya, yang rahasia lah, ya, yang hanya bisa dimasuki oleh orang tertentu dengan amalan tertentu, ya. Dia tuh nggak mudah dimasukin, ya, karena tertutup dengan rapat, ya, eksklusif, selaras dengan kehidupan manusia. Jadi sejatinya, ya, Allah pengen hidup kita ajaib, ingin hidup kita jauh lebih baik. Nah, mari ya teman-teman semua, ya, sore hari ini sama-sama kita buka
hati ya untuk belajar ya dalam kajian di sore hari ini. Siap? Siap. Nah, teman-teman semua yang ada di Facebook silakan ya juga ramaikan kolom komentar ya. Jika sudah siap mau belajar di sore hari ini ya, katakan dengan saya siap belajar. Oke. Nah, mulai ya, yuk kita sama-sama ikrarkan ya dalam bukan dalam hati ya, kita ucapkan dengan lisan ya. Oke, saya siap menerima ilmu rahasia kajiban dari Allah yang disampaikan dalam kajian hari ini. Yuk, saya siap menerima ilmu rahasia kajiban dari Allah yang disampaikan dalam kajian hari ini. Sekali lagi, saya siap menerima ilmu rahasia keajaiban dari Allah yang disampaikan dalam kajian hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tos dan kiri Anda dulu. Semangat ya. Anda luar biasa, sebutkan juga Anda luar biasa. Ini semangat di Facebook, Masya Allah, luar biasa tuh. Ada dari Ponorogo hadir Mas Agung, terima kasih ya. Ada, wah banyak banget nih. Mohon maaf saya nggak bisa bacain satu-satu nih ya. Nah, yuk kita inti sih keajaiban itu. Nah, teman-teman semua mungkin pernah ya mengetahui tentang apa itu motif ekonomi. Ya, modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Dan ini sudah kita ketahui dari semenjak kita sekolah, ya, mungkin dari SMP, SMA, bahkan kuliah, belajar ilmu ini. Dan ini sudah cap dalam pikiran kita bahwa memang seperti itu, ya, dan itu benar gitu ya. Benar menurut para pebisnis yang saat ini jalankan gitu ya, untuk modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besar. Ternyata semua inilah yang membuat keajaiban, ya. Inilah yang sebetulnya yang membuat keluar zona keajaiban. Jadi hidup sebetulnya sudah ajaib, ya, karena kita sudah meyakini bahwa motif ekonomi, ya, modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya, dan ini juga sudah dipahami, ya, sebagai belief, keyakinan, ya, dari semua orang, ya, yang belajar ilmu itu, ya, bahwa memang seperti itu, ya, cara berbisnis, ya, cara mencari rezeki, ya, cari uang, ya, begitu modelnya, ya, modal yang kecil tapi pengen untung yang sebesar-besarnya. Nah, karena keyakinan ini, ya, akhirnya kita keluar dari zona keajaiban, bahwa ajaran inilah, ya, yang tanpa kita sadari ternyata mengeluarkan diri kita dari zona keajaiban. Lanjut. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ingin, ya, mengajak Bapak Ibu semua untuk melepaskan, ya, ajaran ini, ya, bahwa sebetulnya ajaran ini belum tepat atau tidak tepat. Kenapa? Ya itu, kalau mau kita pakai terus, ya kita bakalan nggak ajaib-ajaib, ya. Kita akan selalu keluar dalam zona keajaiban, ya. Impian bagi semua manusia, ya, ketika semua persoalan, ya, Allah mudahkan. Nah, karena gini, ya, Bapak Ibu, ya, sekali kita memahami, ya, dan menjalankan ajaran tersebut, ya, ajaran yang tadi, ya, modal sekecil-kecil untuk menguntungkan sebesar-besar, maka keajaiban itu akan selalu hilang, ya, betul-betul akan hilang, ya, hilang rezeki kita, hilang uang, hilang, ya, hilang semuanya. Maka Bapak Ibu semua, yuk mari kita sama-sama pelan-pelan untuk kita lepaskan, ya, semuanya. Nah, dalam kajian ini, ya, rahasia keajaiban ini, kita, ya, atau saya, ya, akan meletakkan pemahaman baru, ya, yang bersumber dari Allah, ya,
yang akan membawa kita semua masuk dalam zona keajaiban. Jadi gini Bapak Ibu ya, karena ajaran itu ya, yang tadi kita sebutkan bahwa itu membenarkan apa yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa sungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Ternyata ya diartikan ya oleh ilmu psikolog ya dan ilmu ekonomi bahwa memang betul ya, manusia itu makhluk yang egois, yang pengennya menang sendiri, yang pengennya mau untung yang gede ya. Akhirnya ya ilmu ekonomi membenarkan ya apa yang ditetapkan dalam Al-Quran ya, bahwa manusia memang makhluk yang egois, yang selalu mementingkan diri sendiri ya. Ketika manusia mementingkan diri sendiri, maka yang terjadi adalah seluruh keajaiban kita hilang atau musnah ya. Lanjut. Nah, rasa egois ya, rasa egoisme ini ya, atau rasa mementingkan diri sendiri, bahwa yang penting itu gua untung ya, yang penting gua nyaman, yang penting gua bahagia, yang penting keluarga gua duluan ya, yang penting gua, yang penting gue, apa-apa gue gitu ya, apa-apa gue. Nah terus kita udah gak mentingin orang lain tuh ya, gak penting gua ya, gak penting orang lain, gak peduli sama orang lain ya, yang penting gue happy ya, orang lain tar dulu. Nah sehingga gini ya, sehingga egoisme ya atau rasa mementingkan diri sendiri ini ya, ini juga kan sudah menyebar ya dalam sebagian masyarakat ya, yang membuat seluruh keajaiban itu hilang. Jadi kenapa keajaiban itu hilang? Nah, kenapa keajaiban itu bisa hilang ya? Karena gini ya, karena dalam Al-Quran nah disebutkan bahwa manusia itu satu, sama dan terhubung. Kalau teman-teman sudah belajar dunia kuantum, nanti mungkin bisa di-refresh kembali apa itu dunia kuantum. Nah, jika Allah menghendaki, maka manusia dijadikan satu. Tapi kebanyakan manusia berselisih pendapat. Selisih pendapat inilah yang dinamakan dengan egoisme ya. Egoisme karena merasa pikirannya yang paling benar, merasa kepentingannya harus didahulukan ya, merasa dia yang harus nyaman ya, orang lain bodoh amat ya, orang lain dibelakangin ya. Maka udah pasti kita bakal keluar dari zona keajaiban ya. Sekali lagi, zona keajaiban itu menyebutkan bahwa manusia adalah satu. Nah, saya kasih contoh ya, konektivitas hubungan ya, hubungan ibu dan anak ya. Misalkan gini, perasaan seorang ibu ya ketika merasakan kegelisahan ya, kewas-wasannya ya seorang anaknya ya, padahal ya ibu tersebut terpisahkan ya jarak dan waktu ya, anak di sini ya, ibunya ada di Jakarta misalnya ya. Nah, ternyata ibunya ini merasakan saat ini sama anaknya walaupun tidak dalam satu lokasi ya, tek aja tek gitu ya. Nah ketika itu sang ibu langsung ya nelpon ya, mungkin pada saat itu sudah mau subuh ya, pagi sekitar jam 3 pagi ya, 3 malam ya. Nah kamu kenapa? Oh ibu, iya ya, akhirnya cerita itu, iya betul bu, saya ada masalah. Nah ada masalah, persoalan, ada beban ya, ada apalah, cerita lagi. Nah habis cerita ya, tuh anak ngerasa tenang, ibunya pun tenang. Ya udah nak, kamu istirahat, sekarang ibu tidur lagi ya, mudah-mudahan persoalan yang kamu hadapi cepat selesai. Nah ini ajaib Bapak Ibu semua ya, orang yang ada di Jakarta ya ngerasa getaran yang dipancarkan dan ya yang tinggalnya di Depok tertangkap frekuensi gitu. Tadi dibilang ya, dalam dunia kuantum itu kita satu, sama dan terhubung. Kita udah nggak ada jarak, udah nggak ada batas, udah nggak ada lagi sekat antara kita dan dia
gitu. Walaupun secara realita kita berbeda, ya, ada yang hitam dan putih, ya, ada yang langsing dan singset gitu. Mohon maaf, ya. Ajaib Bapak Ibu ya, ya, karena gini ya, kontak batin ya, mungkin kita bisa dibilangnya itu hubungan tadi ya, antara ibu dan anak itu walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, ya, kita sebutnya dengan kontak batin, ya, karena sebetulnya ya, anak dan ibu ini sudah satu sama dan terhubung. Nah, jadi kita bisa belajar dari hal ini, ya, bahwa ternyata kebalikan dari ajaran motif ekonomi, bahwa keajaiban ya hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Ya, sekali lagi, ya, ini kebalikan dari ajaran motif ekonomi yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau mau ajaib seperti ini nih, bahwa keajaiban itu hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Ya, sang ibu ya jelas-jelas lagi memikirkan ya anaknya, ya, dan kita ya sudah pasti ya kalau mau ajaib maka kita harus pakai rumus yang tadi sudah kita sama-sama lakukan. Keajaiban hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Nah, jadi sama dengan materi sebelumnya di terumbu karang ya, bahwa rezeki itu dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Nah, gini, banyak orang ya ketika hidupnya mengalami hal berat gitu ya, kemudian orang itu pasti mengeluh tuh, kenapa ya hidup gue seperti ini ya, masalahnya makin banyak, nggak pernah selesai ya, satu masalah kemudian merembet lagi ke masalah yang lain ya, yang dipikirkan juga diri sendiri ya. Dalam kondisi seperti itu, berat seperti itu gitu ya, ya kita udah gak bisa apa-apa tuh, kita jadi apatis ya, kita jadi acuh tak acuh sama lingkungan. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, jika ingin ya kita keluar dari kondisi itu, dalam Al-Quran disebutkan dalam surah At-Talaq ya ayat 7, yang artinya ya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah nggak membebani ya kepada seorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi gini Bapak Ibu ya, ketika manusia di nggak luas rezekinya ya, di sini disempitkan rezekinya ya, lagi juga masalahnya, persoalan yang dihadapi, habis di PHK ya, perusahaan bangkrut gitu ya, atau apapun bentuknya. Nah, dalam kondisi dia sedang disempitkan rezekinya ya sama Allah Subhanahu wa taala, ini manusia pasti biasanya berpikir ya tentang apa? Tentang dirinya, nyari selamat. Ya, dia udah nggak peduli lagi sama lingkungan, sekitarnya pun nggak dipedulikan lagi. Kenapa? Masalah terlalu berat bro, mikirin orang lain, masalah gua aja nggak selesai, bener nggak? Oke? Misalnya gini ya, contoh, ada orang minta tolong sama dia gitu ya, salah Pak Eldin gitu ya, Pak Eldin lagi punya masalah berat nih, oh ya kan? Si Fuad minta tolong gitu ya. Lu nggak tahu apa, gue minta lagi ada masalah, lu minta tolong sama orang lain lu, boro-boro gue bantuin lu, masalah gue aja belum kelar, nah begitu ya, ya kan? Nah padahal teman-teman semua, kalau kita sadari, sebetulnya Allah tuh lagi sayang sama kita sebetulnya ya. Jadi kalau mau ajaib pada saat kondisi kayak gitu, ya, justru kita harus kasih bantuan orang lain, nih, ya. Kata Allah di sini, maka hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikannya kepada Allah. Ya, maka hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikannya kepada Allah. Artinya apa? Ya, udah lagi nggak lapang, ya, ekonomi kita lagi nggak banyak, ya, lagi sempit gitu ya. Ya udah sempit,
Tapi dalam kondisi itu malah kita mementingin orang lain. Iya. Jadi mementingkan orang lain pada saat kondisi-kondisi seperti itu. Justru disitulah ya, ketika kita mengetahui rahasianya, maka Allah akan turunkan keajaiban yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi kalau kita nolongin orang dalam keadaan lapang udah biasa Bapak Ibu semua. Ya. Tapi ketika keadaan kita lagi nggak bagus, kita mendahulukan kepentingan orang lain, maka itulah ya titik di mana mulai keajaiban akan datang betul-betul pada kita semua. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, ini pada paham nggak nih? Paham. Ikuti ya. Ya insya Allah saya berusaha untuk mensederhanakan, ya, mensederhanakan ini ya, agar bisa kita ikuti sama-sama. Yang di Facebook gimana? Aman? Suara saya aman? Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau kita tadi ya pakai prinsip ekonomi ya, yang tadi udah kita bilang ya, modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya, maka apa yang terjadi? Ya, ketika kita sedang ada problem, sorry bro, gue nggak bisa bantu. Ya, tapi ternyata ya Allah mengajarkan kita yang sebaliknya. Ya, Allah mengajarkan kita keajaiban. Apa keajaibannya? Ya, ketika kita lagi ya lagi mikirin dia sendiri ya, lagi egoisnya tinggi ya, dalam kondisi nggak lapang atau dalam kondisi sempit, lagi bangkrut, lagi patah hati gitu ya, ya lagi nggak mudah lah pokoknya lakuin apa-apa ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ternyata di sini ya Allah ingin kita nggak mementingkan diri sendiri ya, tapi menyuruh kita untuk memikirkan orang lain. Nah, jadi ini kuncinya teman-teman semua, kunci rahasia ya, yang tentu saja tidak banyak orang yang tahu. Tapi ya kalaupun tahu, nggak gampang juga ngejalaninya. Gimana bisa coba? Lagi keadaan nggak mudah, kita disuruh memikirkan kepentingan orang lain. Nah ini ujian, ya mau nggak kita masuk dalam zona keajaiban? Nah itu dia, ya kita harus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Siap ya? Bisa nggak nih? Insya Allah. Karena ilmu maris kita ilmu praktek, ya sederhana tapi wow keren. Ya. Jadi ini challenge ya Bapak Ibu semua ya. Nah, pada saat ya kondisi-kondisi yang tidak baik menurut kita ya, sebetulnya itu adalah momen ya dimana Allah sedang menguji kita ya. Saat itulah ya Allah sedang menguji kita, apakah kita benar-benar ya mau mendapatkan keajaiban Allah atau kita nggak mau. Kalau nggak mau ya kayak gitu, ya udah hidup gua lagi berat kayak gini, nggak usah gangguin gua deh ya, lo mau orang lain aja deh minta tolongnya. Ya, sorry bro, gue lagi keadaan berat kayak gini bro, nggak bisa bantuin. Padahal, ya, pada saat kita dalam kondisi seperti itu, ya, disitulah keajaiban terjadi. Nah, kok bisa? Nggak iya, ya. Ketika Anda sedang tidak mudah rezekinya, ya, lalu Anda memberikan rezeki, ya, memberikan kemudahan kepada orang lain, membantu orang lain, ya. Maka janji Allah, maka Allah akan membalikan keadaannya dari kesulitannya. Maka Allah akan berikan kelapangan sesudah kesempitannya dari yang dialaminya. Ya, maka Allah akan membalik keadaannya dari kesulitannya, dan Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitannya. Ini dalilnya nih. Nah, jadi ini rahasianya Bapak Ibu semua. Rahasia keajaiban manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Masya Allah. Ya. Jadi ketika orang lain sudah menjadi penting buat kita, ya, sudah kita bahagiakan mereka, ya, sudah kita muliakan mereka, itu sih sebenarnya sudah cukup buat kita. Ya, sudah cukup buat kita.
Ya, kayak tadi yang seperti tadi yang saya bilang, seorang ibu ya yang merasakan kerisauan ya yang dialami anaknya gitu di suatu tempat ya, padahal terpisah jarak dan waktu ya, ketidaknyamanan dari anak tersebut dirasakan sama sang ibu ya. Akhirnya kan terjadi kontak tuh, dihubungi ya, setelah dihubungi curhatlah anaknya ya, dan setelah itu apa yang dirasakan sama sang anak ya? Ketenangan ya. Nah pertanyaannya, kok bisa sih seorang ibu bisa tahu anaknya ada masalah? Lah, sang ibu aja tahu, gimana Allah ya yang pasti lebih tahu ya dibanding ibu kita terhadap masalah-masalah kita ya. Jadi Bapak Ibu, abang kakak ya, cangcingnya babe, babe sini ada ya. Setelah kita tahu ya prinsip ini, maka hidup kita udah nggak penting. Siapa yang penting hidupnya ya? Siapa yang penting hidupnya kira-kira? Orang lain ya. Hidup kita udah nggak penting sekarang ya. Hidup kita udah nggak penting ya. Yang lebih penting adalah kepentingan orang lain. Nah, jika kita ya teman-teman semua meyakini dan mempercayai ya, dan kita lepaskan semua ya belief ya yang tertancap sejak kita kecil ya, sejak kita di sekolah sampai saat ini ya, bahwa bisnis itu harus dimulai dari modal yang kecil untuk untung yang sebesar-besarnya ya. Akhirnya kita sudah diganti sekarang dengan belief yang terbaru ya, bahwa rezeki itu ya, rezeki yang saya akan dapatkan ya, terjadi ya, keajaiban itu akan terjadi manakala kita mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi bahwa rezeki yang kita dapatkan ya, keajaiban itu bisa terjadi manakala saya mendahulukan kepentingan orang lain. Hidup Anda ya, hidup saya udah nggak penting lagi ya. Jadi mulai saat ini yuk sama-sama kita install ya dalam diri bahwa sekarang nih ya, yang penting adalah kehidupan orang lain ya. Siap nggak nih? Siap. Ya, jadi mulai ya kita sudah tahu bahwa ya sekarang yang penting adalah orang lain. Jadi teman-teman semua, ketika kita memikirkan ya orang lain, maka sudah pasti nih ada kekuatan yang besar ya dan powerful, tapi berdampak ya. Ketika kita memikirkan orang lain ya, justru Allah ngasih kekuatan buat kita tuh untuk terus melanjutkan ya kehidupan, dibanding kita cuma memikirkan diri sendiri ya. Kebanyakan malah mentok, bener nggak ya, buntu. Karena apa? Kita selalu fokus sama diri kita sendiri, bukan fokus sama orang lain ya. Kan gini ya, udah disebutkan dalam jurus kickback ya, ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikatlah yang akan mendoakan kita ya. Ketika kita memikirkan ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikatlah yang akan mendoakan kita. Jadi yang kita lakukan sekarang cuma ya udah bikin bahagia orang lain aja ya. Kita sebagai anak buah kita happy ya, atau atasan, bagaimana atasan kita happy ya, suami, istri, anak, fokus aja udah kebahagiaan orang lain gitu ya. Tetangga kita ketika kita ada merasa nyaman sama kita ya. Artinya jangan sampai gini, ketika kita ada orang, kita ada di situ ya, malah sebel sama kita gitu. Nah ini ada apa-apanya tuh ya. Jadi yang paling penting adalah orang mandiri rezeki itu ya, bagaimana membuat orang lain mendapatkan manfaat dari kehadiran kita ya, bukan ya kita. Masya Allah, lu kemana aja bro ya, kangen gak ada lu udah lama nih ya kan, gak ditraktir celele kan kayak gitu ya, kita dinanti-nanti gitu
Ya, lebih baik kayak gitu. Ya, kehadiran kita tuh membuat orang lain nyaman. Bahwa Islam kan kayak gitu, ya kan? Kita nggak buat orang lain terusik sama kehadiran kita, dari perkataan kita, dari tulisan kita, ya, dari cara kita bergaul sama orang lain. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, orang lain tuh nggak perlu tahu tentang masalah yang kita hadapi. Ya, kalau kita pun punya masalah berat, simpen aja dulu, nggak perlu tahu. Iya, duit biarin aja, ya kan? Terus kita mau minta nggak boleh, ya. Jadi kalau kita punya masalah berat, nggak perlu di show up gitu. Ya misalkan saya punya masalah, ya, apa harus tahu? Atasan saya nggak perlu tahu, teman ruangan saya juga nggak perlu tahu tentang masalah saya gitu ya. Ngapain? Ya kan? Jadi biar orang lain tuh melihat senyum kita aja, ya kan? Karena dengan kita tersenyum buat orang lain tenang sama kita. Nah, buat yang jomblo harus banyak senyum nih. Kenapa? Ya itu agar orang lain tenang sama dia. Ini sombong amat sih nggak senyum-senyum gitu ya. Ya? Dan kita udah nggak deg-degan lagi tuh, ya, dengan masalah-masalah yang dihadapi, ya. Dan kita udah pakai jeruk nipis lagi tuh tentang masalah kita, ya. Jadi cukup orang lain melihat kebahagiaan kita aja yang kita pandang dari senyuman yang kita punya. Oke, sekarang semua coba deh senyum kanan kirinya, celing gitu ya. Senyum 227, senyum 227. Nah, yang di Facebook juga sama nih, senyum 227 ke suami atau anaknya, silakan. Ya, 227 ya, yang kiri ditarik 2 cm, yang kanan ditarik 2 cm. 7 hari. Cling ya, kalau saya bilang cling, senyum. Ayo. Coba kanan kirinya kasih senyuman yang terbaik untuk teman-temannya. Nah, selamat, Anda sudah bersedekah hari ini. Jadi sesederhana itu teman-teman, bagaimana kita orang atas kehadiran kita gitu ya. Ya. Orang punya makanan, kita ambil. Oh ini ya. Ini bahagia nggak? Iya Pak, bawanya doang nggak pernah ngasih gitu. Ngomong aja Mbak Yuni. Jadi saya punya kebiasaan di kantor ya teman-teman semua ya. Kalau ada ya di meja ada makanan tuh saya suka bawa gitu ya. Bukan saya yang makan, teman-teman saya yang ada di atas yang makanin. Oke, jadi inilah ya teladan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, bahwa beliau itu cuma nginget ya umatnya aja gitu ya. Pada saat beliau di akhir masa usianya, yang dia cuma satu, ummati. Jadi Rasulullah cuma mikirin umat ya, udah gak penting dirinya lagi tuh. Ya, yang lebih penting bagaimana keberadaan ya, kelanjutan dari umatnya. Masya Allah. Ya. Dan ini adalah power keajaiban, ya, dimana Allah akan memberikan apapun buat orang-orang yang memikirkan orang lain. Coba praktekin, ya. Ketika kita ya memikirkan orang lain daripada kita memikirkan diri sendiri, maka disitulah keajaiban terjadi. Ya, sekali lagi ya, ketika kita memikirkan orang lain lebih daripada kita, ya, daripada diri kita, ya, memikirkan daripada diri kita sendiri, ya, maka disitulah keajaiban terjadi. Oke? Nah, dalam sebuah kisah ya dicontohkan ya, dalam sebuah peperangan ya yang dialami oleh para sahabat, ya. Ada sahabat yang terluka parah nih, ya. Kemudian meminta air sama ya orang Malaysia gitu, air, haus. Nah, ada sahabat mendengar, kemudian sahabat tersebut mendatangi suara tersebut. Nah, ketika airnya mau diminumin, terdengarlah suara yang satunya dari kejauhan, ya, minta air juga. Nah, akhirnya sang sahabat ini yang udah memang mau meninggal, wafat gitu ya, dalam kondisi tertentu itu, ya, akhirnya menyuruh
udah dia dulu, mungkin dia yang lebih butuh dibanding saya. Maka ya sang pembawa air ini nyamperin tuh ke yang kedua tuh, orang kedua. Nah, pada saat sudah sampai, air pas mau diminumin, ya terdengar lagi dari kejauhan, ya ada suara yang meminta air. Nah, sama sahabat yang kedua ini yang memang lagi butuh air, dibilang, tuh dia dulu, dia aja dulu. Mungkin dia lebih membutuhkan air dibanding saya. Akhirnya, ya orang tersebut membawa air tergopoh-gopoh ke lokasi tersebut. Dan ternyata, masya Allah, ya pada saat dia selesai sampai, ya sahabat tersebut sudah syahid dalam peperangan itu. Ya, kemudian dia balik lagi ke orang kedua, dan orang kedua juga sudah syahid. Akhirnya dia mengejar lagi kepada orang yang pertama, dan semuanya syahid. Masya Allah. Dan ini yang sudah dicontohkan ya, bagaimana para sahabat ini sudah hidup dalam zona keajaiban, sudah nggak penting lagi dirinya, ya yang dipentingkan adalah orang lain, ya. Nah, apa jadinya kalau para sahabat itu memakai prinsip yang pertama tadi, ya, untung yang modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Nggak kayak gitu ceritanya tuh, ya, nggak akan kayak gitu. Kan gua duluan dulu, ya, gua yang paling duluan minta, nanti setelah gua baru dia gitu. Kira-kira ajaib gak tuh kehidupannya nanti? Enggak ya. Jadi jika kita masih memakai prinsip yang di awal ya, ini nggak akan terjadi Bapak Ibu semua, ya. Karena sahabat yang pertama tadi ya mendahulukan kepentingan orang lain terlebih dahulu dibanding kepentingannya sendiri. Ya, sekali lagi, kalau sahabat tidak memakai prinsip itu bagaimana gitu? Terjadi nggak keajaiban? Ya. Nah, maka Allah sebetulnya memuji ya tentang hal ini. Memuji orang-orang yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Ya, memuji orang-orang yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain, ya, yang selalu memuliakan dan membahagiakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, setelah materi ini selesai ya, coba andai kita tempatkan keajaiban itu dalam kehidupan Anda, ya. Jadi saya ingin ya mengajak ya kita semua ya untuk ajaib hidupnya. Siapa yang mau ajaib, katakan saya. Jadi setelah ini ya pastinya ya saya juga pengen juga ya mendapatkan keajaiban ya, karena kita sudah tahu nih ya tentang rahasia keajaiban ya. Tapi ya ini nggak mudah ya. Banyak orang yang nggak mau ternyata melaksanakannya. Banyak orang yang nggak tahu. Tapi kalaupun tahu, banyak orang yang nggak mau jalanin. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini baik offline maupun online ya, insya Allah ya Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan pantas mendapatkan rahasia keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata ya dalam satu surah, barang siapa yang menghidupkan satu manusia, maka dia sama dengan menghidupkan seluruh manusia yang lain. Apa? 1, 2, 3, 4 aja. Memang berani. Mudah diucapkan tapi tidak mudah dipraktekkan. Nah, artinya apa tadi ya? Allah menghargai seseorang yang mementingkan orang lain, lalu kemudian Allah katakan dia sama dengan mementingkan orang lain di seluruh muka bumi ini. Ya. Dahsyat nih. Ya. Jadi jika Anda, ya, saya, ya, Bapak Ibu semua menjalankan rahasia keajaiban ini, maka pastinya kita
kita sudah nggak mementingkan diri kita sendiri. Ya, diri kita udah nggak penting. Ya. Jadi siapa yang lebih penting sekarang? Hah? Siapa yang lebih penting sekarang? Ya, orang lain. Orang lain bisa bahagia, ya, bisa mulia karena keberadaan kita, ya, dan orang lain bisa selesai masalahnya, masya Allah. Ya. Jadi ketika Anda mementingkan orang lain, maka siap-siap Allah yang akan mementingkan kepentingan kita sendiri. Karena kita sudah satu. Terus. Sampai jam berapa? Udah 2 jam ya? Terakhir ya. Jadi dalam hal muamalah ya, misalkan gini ya, kita jadi pedagang. Pedagang itu harus apa? Harus jujur. Ya, harus amanah. Harus bisa dipercaya. Jadi barang yang kita jual kudu bagus. Nggak bisa sembarangan tuh. Kalau jual barang second juga harus bagus juga. Ya. Nah, ini saya punya pengalaman kemarin nih, belum lama nih. Ya. Ya, habis ngomongin barang second. Yang penting kan second itu fungsinya kan, bukan mereknya kan, bukan gengsinya kan. Saya beli kulkas tuh Bapak Ibu semua. Ya, kulkas side by side. Ya, second tapi. Ya. Saya nggak ngelihat sih, nggak lihat wujudnya, dia cuma ngirim gambar di video nih. Insya Allah saya bilang gitu. Saya yakin barangnya bagus. Dia juga bilang bagus. Oke. Ini Pak, barangnya dingin segala macam, freezer oke, bagus semua. Nah, suatu ketika pada saat nyampe rumah, coba tes, ya nyala, tapi nggak dingin, nggak dingin. Nah, sebagai orang mata rezeki apa? Saya cuma bilang, wow keren, ya kan? Wow keren. Tunggu sehari 2 hari, ya ternyata dingin juga. Saya jalanin prosedur kedua. Sebagai orang konsumen, akhirnya saya tanya, ya. Padahal dulu jauh sebelum Maha Rezeki, masya Allah, ya itu makanan saya tuh, ya saya war sama orang, iya dengan kata-kata yang mustajab, ya bikin orang lain betul lutut tuh. Dan saya nggak mau lagi praktekin itu, ya. Ternyata dia bilang saya sudah prosedur kok, akhirnya dikasih tahu foto-fotonya. Dan dia ngirim salah satu gambar, ternyata kulkasnya dimiringin. Kan nggak boleh tuh kulkas dimiringin. Ya kan berat. Masukin ke mobil dan cuma 2 orang yang angkat. Oh ya udah deh. Dan saya nggak komplain tuh. Dan saya juga nggak akan dia. Tapi saya bilang gini. Oke, saya juga pedagang online, Bapak, Ibu, saya bilang gitu ya. Dan saya mengedepankan kualitas dari servis yang saya berikan. Saya pun jualnya pun ketika saya dagang seperti ini, maka saya pasti menanyakan bagaimana kondisi setelah sampai. Terus saya bilang sama Bapak Bu, kira-kira bagaimana ya Bu, gitu kan? Ya saya udah benar gitu kan, pakai garis kebenaran tuh. Saya udah prosedur kok, ya saya suruh hati-hati. Saya nggak tahu tuh gimana supirnya tuh. Ini kok gambarnya kayak gini. Saya nggak nyalahin, ya. Tapi ya Allah, saya nggak nyalahin. Ya udah deh Bu. Tapi kira-kira ada garansi nggak? Saya gituin kan. Nah, niat saya meminta garansi. Ya gimana ya Pak ya? Gitu. Ya, mohon maaf Ibu ya. Saya sih sebenarnya juga sudah prosedur Bu. Ketika Ibu bilang mau jual, terus Ibu bilang mau pindah, saya cuma pengen bantu Ibu aja sih. Ibu kan mau pindah ke Kalimantan, nggak mungkin tuh kulkas dibawa. Dan Ibu pasti butuh cash, ya kan? Kalimantan jauh dari Depok. Dan Kalimantan. Nah, akhirnya apa? Ya udah deh, Mas coba servis gitu. Akhirnya saya disuruh. Terus ketika dapat angka gitu 1,7. Oh cari yang lain aja deh Mas. Banyak kok yang paling murah ya. Nah, apa? Saya bawa ke tukang servis dan cuma 400.000. Terus saya bilang, Bu mohon maaf, ternyata biayanya cuma 400. Ibu nggak usah bayar semua, saya bilang.
Kita bagi dua aja ya. Kita bagi dua aja. Ya 200. Dan kamu maksain gitu. Dia bayar syukur nggak apa-apa, ya udah, intinya ya udah niat bantu orang. Kayak gitu aja udah, kita nggak usah masuk dalam masalah itu. Kalau kita masuk ya kayak belajar MR apa coba? Kutuk serapa, sumpah serapa yang keluar. Bahkan kita bisa bermusuhan sama tuh ibu. Iya. Saya bilang sama ibu, saya udah persetujuan ya. Ketika barang sampai, barang belum sampai pun saya udah bayar, Bu. Ya, karena saya nggak mau gadain kerjaan saya. Sebetulnya kita kasih pemain seperti yang ini gitu ya. Enak daripada kita marah-marah sama itu ibu kan, dibayar juga kagak, diblokir iya, ya kan? Alhamdulillah selesai. Nah, ada banyak persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan cara mana rezeki. Nah, kayak pedagang tadi kan jujur, ya harus jujur, ya. Jadi orang lain kita harus pikirin dari jualan yang kita punya gitu. Contoh misalnya gini ya, kayak gini, kita misalkan jualan apel gitu ya. Nah, apel itu akhirnya dikasih apa? Lilin kan? Disemprot lilin gitu ya. Nah, ini kan nggak sehat. Biar apa sih dipakai lilin itu misalnya gini? Biar awet. Biar busuk, biar nggak cepet busuk. Tapi kan ini merugikan orang lain. Ya. Merugikan orang lain. Kita untung, yang beli pun nggak begitu prinsip mana rezeki. Ya. Jadi kalau kita pun jualan, ya boleh untung, tapi orang lain harus lebih untung. Jadi orang lain dari jika kita ya juga harus pikirin, harus dapat manfaatnya yang lebih. Ya, jadi kalau kita mau jualan, ya sebelum kita jual ke orang lain, apakah perlu kita bermanfaat orang lain, dan orang lain apakah mendapatkan keuntungan dari produk yang kita jual. Nah, jadi jualan itu boleh banget karena itu halal, ya. Karena Allah nyuruh kita, ya. Dan dapat untung itu boleh banget, ya. Tapi yang terpenting itu, ya, jika teman-teman semua para penjual ini mau mendapatkan keajaiban, ya, maka ada dua hal yang harus diikutin. Yang pertama, ya, Anda boleh untung, ya. Untung dilarang nggak? Nggak dilarang kan? Boleh, ya. Yang kedua, orang lain harus lebih untung dari produk kita, ya. Jadi orang lain harus untung dari kita. Kok bisa gitu ya? Ya udah, apa sih yang bisa nguntungin gitu ya? Ya cukup simple sih. Ya kalau mau kayak gitu ya, kita doain aja buat yang beli, ya. Kalau kita jualan nasi goreng, ya Allah, semoga dari tiap butir goreng dimakan sama dia dan dia melakukan kebaikan di jalan, semoga engkau memberikan pahala untuk dia dan untukku. Ya. Itu. Nah, jika ini dilakukan, maka siap-siap aja, ya. Kehidupan akan mencintai Anda semua, ya. Kehidupan kita akan jadi jauh lebih ajaib, ya. Dagang nasi goreng minyaknya kudu bagus, ya. Ya. Refill apa tuh yang diulang itu ya. Penting lagi tuh. Jadi kita muliakan bagian orang lain. Kita jadi PMB, ya. Kenapa boxnya harus bagus? Karena yang dikasihnya orang, bukan yang PMB ngasih sepanjang hari, sepanjang jalan itu kan. Boxnya bagus. Kenapa? Niatnya kita ingin muliakan orang lain, memuliakan. Nggak sembarangan, nggak cuma nasi bungkus dikaretin 3 gitu ya. Ini pedas, ini enggak. Ya. Ada atau minyaknya tumpah ruah, terus orang lain nerima. Seneng nggak kira-kira kayak gitu? Nggak seneng. Ya, kan gua orang. Ya, Bapak semua. Jadi kalau dagang HP, ya udah. Orang lain, ya. Jika ini nggak usah nih minta-minta sama orang lain, mintanya sama Allah. Kalau misalkan lagi kita punya masalah kayak gitu, ya di rumah saya nggak ada beras, ya nggak ada garam gitu kan,
keluar aja dari rumah, diam aja, tapi nggak usah cerita sama orang lain tentang persoalan kita. Cukup bawa sapu, ya. Bawa sapu nyapu tuh tetangga gitu kan. Kata tetangga, lu ngapain? Gue nggak bisa bayar lu nih gitu. Udah, nggak apa-apa, tenang aja. Gue hari ini pengen muliakan bagian ente gitu. Ini kan masih kotor nih, gue mau nyabu, itu aja sih. Begitu aja udah. Jadi fokusnya apa kalau kita lagi keadaan kayak gitu, keadaan kita lagi terdesak, ya, lagi membutuhkan sesuatu, tapi kita nggak mau ngomong sama orang lain, ya, cukup memuliakan bagian, ya, daun dengan orang lain. Masya Allah, ya. Jadi yang punya masalah berat nggak perlu lagi di medsos, ya. Terus, ya cukup kayak gitu aja dengan orang lain lah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita punya gitu. Nah, Bapak Ibu, jika ilmu ini, ya, rahasia keajaiban ini dipraktekkan dalam rumah tangga misalnya, ya, sang suami fokus bagaimana membahagiakan istrinya, ya, dan udah nggak penting lagi, ya, bagaimana kebahagiaan dirinya. Dibalas lagi sama sang istri juga udah nggak fokus lagi sama kebahagiaan dirinya, tapi bagaimana dia bisa membahagiakan dan suaminya. Keren nggak kayak gitu? Ya, bininya, suaminya udah nggak mikirin kebahagiaan dirinya kan? Yang terkasih di rumah tercinta, ya. Dan ternyata istri juga sama, yang membalas, ya, dia udah nggak mikirin lagi kebahagiaannya, ya, dan memikirkan kebahagiaan sang suami. Nah, ini kira-kira keren nggak? Masya Allah, ya. Kalau misalnya kita dalam perjalanan, ada orang menyeberang, ya udah, silakan lewat. Motor kita disalip tiba-tiba, nggak apa-apa. Mungkin dia mau buru-buru ke WC gitu kan, ya, nggak usah marah, ya. Baik, yang terakhir, ya, keajaiban itu terjadi, ya, sekali lagi keajaiban itu terjadi hanya manakala, ya, doakan orang lain, ya, dengan senang hati melakukannya. Ada yang jualan, doain aku, ya, doain biar mabrur, ya, menurut ilmu doain biar lancar, ya, doakan juga para guru, para ustadz, para alim ulama, ya, dan juga jangan lupa nih, berikan sholat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika kita memberikan sholat, ya, kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, ya, Allah akan memberikan 10 sholawat pada kita, insyaallah. Baik, terima kasih. Nggak terasa sudah jam 8 malam, ya, kajian kita. Mudah-mudahan, ya, sore hari ini Bapak Ibu semua, ya, baik yang di offline, online, mendapatkan manfaat hikmah yang sama-sama kita bisa ambil, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa dengan saya lagi. Iya, nanti saya dulu. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu untuk yang ada pertanyaan. Ada pertanyaan, kapan terjadi kiamat? Masya Allah, walau alam. Pertanyaannya nggak ringan ini. Ya, kok malu-malu? Yang di Facebook ada yang mau nanya nggak? Alhamdulillah nggak ada. Ya, alhamdulillah Mas Agung selalu mendoakan orang lain. Alhamdulillah tuh kata Bu Yuli, ya. Insyaallah. Izin pamit maghrib dulu ya sekalian. Silakan orang Klaten. Oke, saya buka satu pertanyaan aja, setelah itu selesai. Udah mau maghrib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat, Mas Agung. Justru karena tadi saya tidur jadi saya nyimak. Baik Mas Agung, begini Mas Agung. Seperti kita tahu tadi Mas Agung bercerita tentang rahasia keajaiban. Jadi ketika memang sangat rahasia, saya tadi sempat terpikir itu bahwa Mas Agung tidak akan menceritakan. Tapi jelas gini, bagaimana caranya kita agar selalu terjaga keajaiban kita?
Karena kan seperti yang diketahui bahwa ternyata keimanan seorang itu seperti gelombang, kadang naik kadang turun seperti itu. Terus yang kedua adalah mumpung hasilnya nih, ada teman kita hari ini yang sedang ngaji Mas Agung. Kebetulan dia hari ini ulang tahun. Masya Allah, jadi kita berikan tepuk tangan semuanya. Selamat ulang tahun. Ya, Selamat ulang tahun untuk teman kita Dea, ya. Semoga usianya bermanfaat, ya. Keberadaannya juga bermanfaat untuk orang lain. Ada dia? Ada pula? Oh, itu bukan. Oh, itu Maria salah. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang betul ya, kita turun naik ya kan. Tergantung situasi dan kondisi kadang-kadang. Ya ini namanya iman kan. Tapi pada saat kita mau dalam zona keajaiban yang tadi sudah saya bilang bahwa ya udah nggak penting lagi diri kita Bapak Ibu. Ya. Pentingin aja orang lain. Ya, tanya misalkan Syahid udah makan belum? Walaupun dia yang pasti ngiting kita makan, Pak makan Pak gitu. Tapi kita balas kebaikan dia gitu. Syahid sudah makan belum? Syahid kapan nikahnya? Ya, aku ada nih calon gitu. Artinya apa? Walaupun kita mementingkan orang lain, ya. Kita walaupun kita belum makan, ya kita orang lain, silakan makan dulu deh. Ya, silakan dahulukan orang lain. Artinya apa? Mementingkan kepentingan orang lain itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang insan mandiri rezeki. Karena udah gak penting lagi diri kita, udah gak penting lagi siapa kita. Yang lebih penting adalah kehidupan kebahagiaan orang lain. Ya, kita hadir di sini memberikan kebahagiaan untuk orang itu sudah cukup. Tidak terusik dengan keberadaan kita, tidak was-was, bahkan malah cenderung kita memberikan inspirasi bagi mereka. Ya, karena ketawaduan kita, ya, terhadap apapun masalah yang kita punya, ya, maka masya Allah, ya, insya Allah kita nggak akan keluar dari zona-zona keajaiban. Ya. Itu aja sih Pak Dino. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua sahabat Madrigi yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di Madrigi Center, ya, teman-teman staf, manajemen dan juga teman-teman Madrigi yang ada di seluruh Indonesia. Ya, insya Allah mudah-mudahan sore hari ini bermanfaat untuk Anda semua dan kita praktekkan, ya, dan ini menjadi challenge tantangan kita dalam kehidupan kita. Kalau kita mau ajaib, maka kita pentingkan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Rahasia Magnet Rezeki yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller di Indonesia. Sudah lebih kurang 4 tahun buku ini berada di pasaran dan alhamdulillah setiap bulannya selalu berada di ranking pertama, kedua di kelas manajemen. Tentunya semua ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap buku ini. Dan ini tulus dari hati saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Allah titip kepada saya pribadi dan juga keluarga, yang alhamdulillah ketika saya tuangkan ke dalam buku ini melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban kepada para pembacanya. Ada yang dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan, ya, secara gratis. Ada yang sembuh dari kanker stadium 4, ada yang 20 tahun gak punya anak, lalu kemudian ketika membaca buku ini Allah karuniakan anak. Tentunya bukan karena semata karena buku ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua terjadi. Namun keajaiban itu ada polanya, keajaiban itu ada ilmunya. Dan di buku ini alhamdulillah sudah secara jelas saya terangkan bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Judulnya mungkin Magnet Rezeki, ya, untuk menerangkan tentang adanya sebuah unsur magis gitu ya, unsur keajaiban yang ada di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, isinya adalah keajaiban demi keajaiban. Sebagaimana Siti Maryam yang mendapatkan keajaiban hanya dalam mihrabnya, mendapatkan makanan secara ajaib. Dan kemudian juga
Zakaria yang mendapatkan anak secara ajaib. Juga Asif bin Barkhiyah, pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang menarik Ratu Bilqis atau menarik istana Ratu Bilqis secara ajaib. Dan itu semua real, ada di dalam kitab suci. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan keajaiban buat Anda. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.